Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwan Muhammad Fauzan, absen 29 dari kelas 12 4 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh iptek di bidang politik. Dewasa ini, hampir semua orang menggunakan internet, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Internet digunakan dalam berbagai hal, seperti untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Apalagi di era pandemi seperti ini, hampir semua kegiatan dilakukan secara daring yang notabene membutuhkan internet. Internet dapat memberikan dampak positif dan negatif, salah satunya dalam bidang politik. Pada bahasan kali ini, saya akan membahas dampak positif dan negatif terhadap kemajuan iptek di bidang politik. Menurut informasi yang saya dapatkan, terdapat 3 poin dampak positif di bidang politik. Yang pertama, penyelenggaraan e-government. Yang kedua, proses politik bisa lebih cepat, mudah, dan murah. Dan yang ketiga, hubungan internasional semakin mudah. Poin yang pertama yaitu penyelenggaraan e-government. Dengan terlaksananya e-government, masyarakat bisa langsung berperan dalam pengembangan pemerintahan. Masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Untuk poin yang kedua, yaitu proses politik bisa lebih cepat, mudah, dan murah. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Misalnya, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan surel, semoga dapat sampai dengan segera. Juga, jika ada dokumen-dokumen negara yang penting, jika tersimpan pada internet, maka tidak akan terjadinya hilangnya dokumen. Yang ketiga yaitu hubungan internasional semakin mudah. Dengan berkembangnya iptek, hubungan dengan negara-negara lain bisa dijalin lebih mudah dan kirim-mengirim informasi dan komunikasi antar negara hanya perlu hitungan detik, tidak harus lama-lama dengan perantara surel. Lalu ada dampak negatif. Dampak negatif dalam bidang iptek ada 4 poin. Yang pertama yaitu biaya, yang kedua jangkauan akses, yang ketiga transparansi, dan yang keempat privasi. Poin yang pertama yaitu biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun dasar untuk membuat infrastruktur dan teknisi akan memiliki biaya yang sangat mahal. Poin yang kedua yaitu jangkauan akses. Harus diakui, tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman, akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming mengenai politik di Indonesia. Yang ketiga yaitu transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya, karena yang menulis berita itu adalah negara, dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita kemungkinan dapat terjadi. Yang keempat adalah privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema. Di satu sisi, data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara. Namun di sisi lain, negara harus menjunjung tinggi hak privasi warganya. Sekian informasi yang saya dapatkan dan yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.